Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Ajin Dwi Kartika, nomor absen 11, jurusan Akuntansi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus produksi. Apa sih yang dimaksud dengan siklus produksi itu? Jadi, siklus produksi adalah merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Nah, di dalam siklus produksi ada sistem produksi, yaitu sistem yang berisi serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang mempunyai hubungan dengan proses pembuatan suatu produk. Jadi, adanya keberadaan sistem informasi akuntansi sangat penting dalam siklus produksi. Dengan sistem informasi akuntansi membantu menghasilkan informasi biaya yang tepat dan waktu kerja yang jelas untuk dijadikan masukan bagi pembuat keputusan dalam perencanaan produk atau jasa yang dihasilkan, berapa harga produk tersebut, dan bagaimana perencanaan penyerapan dan alokasi sumber daya yang diperlukan, dan juga yang sangat penting adalah bagaimana merencanakan dan mengendalikan biaya produksi serta evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkan. Berikut diagram konteks siklus produksi. Ada 5 eksternal entitas. Yang pertama, siklus pendapatan. Dari siklus pendapatan, perusahaan memperoleh customer order dan sales forecast atau berapa diperkirakan yang akan terjual. Kemudian, bagian siklus produksi menentukan berapa yang harus diproduksi dan kapan memproduksi. Lalu, berkaitan dengan siklus pengeluaran adalah ketika bagian produksi ingin memproduksi barang dan jasa dan memerlukan bahan baku, maka bagian produksi membuat dokumen yang disebut purchase requisition atau permohonan pembelian bahan baku tertentu. Kemudian, siklus pengeluaran akan memberikan raw material ke siklus produksi. Terkait dengan siklus sumber daya manusia dan pengajian, siklus produksi akan mengirimkan tentang kebutuhan tenaga kerja. Lalu, siklus sumber daya manusia ini akan memberikan data tentang labor cost atau isinya adalah upah gaji untuk tenaga kerja. Hubungannya dengan manajemen, siklus produksi mengirimkan report kepada manajemen terkait dengan kegiatan produksi yang berjalan. Lalu hubungannya dengan generation and reporting system, siklus produksi akan mengirimkan data tentang COGM dan nanti akan diolah kembali dalam laporan keuangan. Ada aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama, ada desain produk atau rancangan produk. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, ada operasi produksi. Dan yang keempat, ada akuntansi biaya. Berikut diagram arus data level 0. Dari siklus produksi, ada 4 aktivitas utama seperti yang tadi sudah disebutkan. Pertama, ada perancangan produk. Yang kedua, ada perencanaan dan penjadwalan produksi. Yang ketiga, ada aktivitas kegiatan produksi. Kemudian yang terakhir, ada aktivitas akuntansi biaya. Berikut ini adalah ancaman permasalahan umum dan pengendalian untuk memitigasi ancaman tersebut. Yang pertama, ada data induk yang tidak akurat atau tidak sah terkait dengan persediaan bahan baku dan barang jadi yang berisiko pada data costing biaya ataupun jumlahnya yang tidak tepat. Pengendaliannya bisa dengan pengendalian pengolahan data, pembatasan akses terhadap data induk dan tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk. Ancaman yang kedua, pengungkapan informasi penting dan rahasia secara tidak sah. Pengendaliannya bisa dengan pengendalian akses, yaitu ada laporan terhadap akses secara hard copy maupun secara soft copy. Lalu laporan yang ada di database atau komputer seharusnya di deskripsi sehingga tidak mudah diambil begitu saja. Lalu ancaman yang ketiga, ada kehilangan atau perubahan data produksi. Pengendaliannya bisa dengan backup secara berkala dan harus ada disaster backup plan untuk menjamin pemulihan data pada saat ada bencana. Baik, ini adalah contoh kasus siklus produksi. Ada perusahaan AOE yang bergerak di bidang produksi.
Menurut saran saya, seharusnya diperlukan evaluasi kinerja terhadap produktivitas yang dihasilkan. Karena jika menggunakan manual, ditakutkannya terjadi manipulasi data. Jadi saran saya menggunakan fingerprint agar tidak adanya kecurangan dalam absensi kepegawaian. Jadi sekian pembahasan dari saya tentang siklus produksi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.